Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan menjelaskan sel tubuhan berbentuk 3 dimensi dari styrofoam yang saya buat. Estimasi waktu yang saya butuhkan untuk membuat ini sekitar setengah hari, dan juga biaya yang saya keluarkan Rp15.000. Sel tumbuhan memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, tapi umumnya berbentuk mikroskopis yang artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Walaupun bentuknya yang sangat kecil, tapi di dalamnya terdapat lagi bagian-bagian yang kecilnya lagi yang biasa disebut dengan organel. Organel pun juga bermacam-macam dan juga memiliki karakteristik dan juga fungsi yang berbeda-beda juga. Lalu organel apa aja sih yang menyusun satu sel tubuhan, dan juga fungsi dari organel tersebut itu apa sih? Oke, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel itu tipis dan juga berlapis-lapis, diselimuti oleh membran sel atau juga biasa disebut dengan membran plasma. Fungsinya sebagai mencegah sel tumbuhan ini menggembung melewati batas maksimum. Oke, yang kedua ada membran sel. Membran sel ini terletak di antara dinding sel, tersusun dari senyawa kimia lipoprotein. Juga membran sel hanya bisa dimasuki oleh zat atau molekul-molekul tertentu. Fungsinya sebagai melindungi isi sel dan juga mengatur keluar masuknya berbagai macam zat. Yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria itu sebenarnya berbentuk lonjong. Ini saya berbentuk bulat karena tempat yang cukup. Selain berbentuk lonjong, juga jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat metabolismenya. Fungsinya sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Yang keempat ada kloroplas. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tumbuhan. Yang kelima ada vakuola. Vakuola ini dibungkus oleh selaput membran yang disebut dengan kloroplas. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuolanya akan semakin membesar. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Yang keenam ada nukleus. Nukleus ini ukurannya lebih besar daripada organel-organel yang lainnya kecuali vakuola. Vakuola tetap lebih besar. Nukleus ini berbentuk bulat oval. Juga nukleus itu memiliki bagian-bagiannya lagi. Yang pertama ada membran inti sebagai pembungkus sekaligus pelindung inti. Terus ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu merupakan matriks di dalam nukleus. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom itu mengandung DNA. Yang keempat ada nukleolus yang artinya dia mengandung benang-benang halus DNA. Oke, yang ketujuh ada retikulum endoplasma atau yang biasa disingkat dengan RE. RE ini terbagi menjadi dua, ada RE kasar dan juga RE halus. RE kasar itu merupakan RE yang terdapat ribosom. Fungsinya sebagai pembentukan membran dan juga protein. Kalau RE halus itu RE yang tidak terdapat ribosomnya, fungsinya sebagai pembentukan lemak dan juga menetralisirkan racun. Yang ke-8 ada ribosom. Ribosom ini jumlahnya tergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya akan semakin banyak. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang ke-9 ada badan Golgi. Badan Golgi itu berbentuknya lonjong dan tergantung pada tingkat metabolisme. Kalau jumlah bervariasinya, kalau metabolismenya semakin banyak, maka jumlahnya akan lebih banyak juga. Fungsinya sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Sekian dari saya, semoga